sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 September 2021 bersama Romo Adam Suncoko dari Kota Malang. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Romo Adam Suncoko dari Paroki Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, Gereja Katedral Ijen Malang. Renungan pagi hari ini, Minggu 19 September 2021, Minggu biasa pekan ke-25. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 9, ayat 30 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, kita semua terkadang mengalami kesulitan untuk mendengarkan seseorang ketika mereka berbagi sesuatu kepada kita. Mereka mungkin berbagi pengalaman yang menyakitkan dan mengganggu diri kita. Tidak jarang, kisah atau cerita tersebut membangkitkan emosi yang melibatkan hati dan perasaan. Ketika kita membaca sesuatu yang memaksa kita untuk mempertanyakan beberapa keyakinan, kita dapat dengan mudah untuk mengabaikan, apalagi ketika kita tahu bahwa pengalaman itu menyangkut juga nasib kita. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kecenderungan yang sangat manusiawi itu tercermin dalam perilaku para murid dalam bacaan hari ini. Yesus memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan tentang apa yang akan terjadi padanya. Yesus memberitahu kepada para murid bahwa dia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuhnya. Para murid merasa sulit untuk menerima kebenaran ini. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus dan mereka takut untuk bertanya kepadanya.
Dalam beberapa hal itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Kita sering mendapati diri kita tidak mau bertanya karena kita menduga bahwa kita akan berjuang untuk hidup dengan jawaban atas pertanyaan kita. Para sahabat Precious yang terkasih dalam Tuhan, di lubuk hati kita sering juga menyadari bahwa ada kenyataan tertentu yang harus kita hadapi, bahkan hal yang menyakitkan pun sekalipun. Ada pandangan tertentu yang mungkin harus dilepaskan. Yesus perlu menjauhkan para murid dari pandangan yang tidak tepat. Mereka tampaknya berpikir bahwa menjadi bagian dari lingkaran Yesus akan memberi mereka hak istimewa dan kedudukan yang mapan. Tidak lama setelah Yesus berbicara tentang dirinya sebagai seorang yang akan berakhir sebagai salah satu yang paling hina, para murid mulai berdebat di antara mereka sendiri tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Mereka menginginkan kekuasaan dan tampaknya mereka menginginkan kekuasaan untuk kenyamanan, kepentingan mereka sendiri. Rupanya ambisi dan nafsu egois manusiawi duniawi harus diganti. Yesus menempatkan di hadapan murid-muridnya suatu jenis ambisi yang sangat berbeda. Sebuah ambisi yang memiliki kualitas, yakni ambisi untuk melayani. Seperti Yesus katakan dalam bacaan Injil tadi. Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya. Ambisi untuk melayani adalah menjadi pendamai, peramah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan munafik. Maka Yesus menegaskan sikapnya dengan mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya anak itu di depan murid-muridnya, memeluk anak itu dan menyatakan bahwa siapapun yang menyambut anak seperti itu menyambutnya, dan bukan hanya dia, tetapi juga Allah Bapa yang mengutusnya. Yesus mengatakan melalui tindakan itu bahwa ambisi untuk melayani harus diprioritaskan bagi anggota masyarakat yang paling rentan, yang dilambangkan dengan anak yang sepenuhnya bergantung pada orang dewasa untuk kesejahteraannya. Ambisi kita adalah untuk melayani mereka yang karena satu lain atau bahkan lain alasan tidak dapat menempatkan diri pada posisi untuk melayani diri mereka sendiri. Para sahabat Precious, Yesus melanjutkan untuk meyakinkan para muridnya dan kita bahwa dalam melayani yang paling rentan, kita sebenarnya melayani Dia. Di hadapan para murid yang tampak diliputi ambisi untuk kekuasaan demi kepentingan sendiri, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang tidak berdaya, mereka yang paling bergantung pada pemeliharaan kita. Berlawanan dengan ambisi para murid untuk melayani diri mereka sendiri, Yesus menempatkan ambisi untuk melayani Dia saat Dia datang kepada kita di dalam dan melalui anggota masyarakat yang paling lemah. Yesus menempatkan di hadapan kita apa yang dimaksud dengan keluarga murid-muridnya, tentang apa sebenarnya gereja itu. Para sahabat Precious yang terkasih dalam Tuhan, permenungan bagi kita, beranikah kita menanggalkan ambisi kita yang tidak baik untuk mengambil sikap batin, mau melayani sesama dengan sukacita dan gembira. Maukah menerima siapapun menjadi bagian kehidupan kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Engkau mengerti apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kami rahmat-Mu untuk menanggalkan ambisi kenyamanan, status sosial, dan kuasa. Mampukan kami untuk memiliki sikap batin,
untuk berambisi melayani sama dengan sukacita dan gembira. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para sahabat Yesus, saya Romo Adam Suncoko dari Gereja Katedral Keuskupan Malang memberkati Anda. Semoga keluarga, hidup, karya, dan harapan-harapan baik kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 September 2021. Terima kasih kepada Romo Adam Suncoko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.